Singkawang atau San Keujung adalah sebuah kota madya di Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sako. Nama kota Singkawang berasal dari bahasa Hakka, San Keujung, yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuaria. Secara umum, wilayah kota Singkawang beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 21,8 derajat Celcius sampai dengan 30,5 derajat Celcius. Iklim tropis di wilayah kota Singkawang termasuk klasifikasi iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2.819 mm per tahun atau 235 mm per bulan. Jumlah rata-rata hari hujan 157 hari per tahun atau rata-rata 13 hari hujan per bulan. Kelembapan udara di kota Singkawang rata-rata 70%. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Januari. Sedangkan curah hujan terendah antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Kota Singkawang memiliki wilayah datar dan sebagian besar merupakan dataran rendah antara 50 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Kota Singkawang terletak pada 0 derajat lintang selatan dan 109 derajat bujur timur. Wilayahnya merupakan daerah hamparan dan berbukit. Atas dasar itulah PT Pasi Tirta Agung atau yang biasa kita kenal sebagai air minum mineral Pasqua hadir di wilayah ini. Pada awalnya, kami khawatir air tidak dapat mengalir pada musim kemarau. Tapi setelah membuktikan hal itu sendiri, kami yakin sekali bahwa mata air Pasqua adalah yang terbaik di Kalimantan Barat. Hal ini juga bisa menjadikan bahan atau modal utama untuk bisa meyakinkan masyarakat Kalimantan Barat. Saya namanya Jody Burhanuddin, saya Direktur Utama Pasqua PT Pasi Tirta Agung. Saya balik dari Amerika tahun 2010 setelah selesai kuliah di Hawaii Pacific University. Saya ditunjuk untuk jadi Direktur Pasqua sejak tahun 2010. Misi dan visi kami di Pasqua adalah menyebar kebaikan dan kesehatan untuk masyarakat di Kalimantan Barat. Caranya dengan berupaya meningkatkan kualitas air dan juga menjual produk dengan harga yang terjangkau. Oke, nama saya Dadewi Radinata. Saya dipercaya di Pasqua dari tahun 2015 sebagai komisaris. Untuk melihat target pasar dengan persaingan terhadap merek lain, kami memang menekankan kualitas air dan desain kemasan. Selain itu, mengutamakan pelayanan ada prioritas besar perusahaan kami, agar hubungan kemitraan tersebut terjalin terus-menerus ataupun harmonis. Selain melakukan penjualan, Pasqua juga berbagi kebaikan dengan membagikan air mineral secara gratis kepada masyarakat yang berolahraga. Ayo sehat bersama Pasqua! Sehat bersama Pasqua!
PT Pasi Tirta Agung adalah perusahaan air mineral pertama di Kalimantan Barat yang didirikan pada tahun 1994 oleh Bapak Hari Wiradinata dan Bapak Dedi Burhanuddin. Perusahaan ini terletak di lereng Gunung Pasi yang berjarak 13 km dari pusat kota Singkawang. Gunung Pasi merupakan sebuah gunung batu yang relatif tinggi dan besar di kota Singkawang, Kalimantan Barat, di mana hampir setiap harinya puncak gunung ini selalu tertutup kabut awan tebal dari puncak sampai ke lereng gunung yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan penampungan air, merupakan hutan lindung Gunung Pasi Raya. Dengan adanya hutan lindung tersebut, lingkungan alam dan ekosistemnya betul-betul terjaga kelestariannya, sehingga keberadaan air di lereng gunung tersebut tetap terjaga kemurniannya. Dengan melihat produk air mineral Pasqua yang sudah menyebar ke seluruh pasar Kalimantan Barat, tentu kita ingin mendengar perjalanan PT Pasi Tirta Agung ini yang sudah merintis perusahaan air bersih ini sejak tahun 1994 sampai sekarang. Bagaimana para pendiri perusahaan Pasqua melakukan perjalanan mendirikan perusahaan, mulai dari memutuskan kota Singkawang sebagai tempat berdirinya perusahaan. Perkenalan, nama saya Dedi Burhanuddin. Saya ke Kalimantan Barat tahun 1989. Saya kerja hutan di PT Dayak Besar. Saya jadi kontraktor. Itu yang punya Yusuf Hamka. Jadi saya lihat di Kalimantan Barat air kotor-kotor semua, diminum seperti teh, kayak teh gitu, air putih. Jadi geli bener. Terus juga saya ke camp juga jorok gitu, airnya kayak teh begitu, walaupun nggak dikasih teh tapi waduh geli deh. Nama saya Hari Wiradinata. Saya pada tahun 98 datang ke Pontianak bekerja sebagai kontraktor, dan adanya di hutan itu naik speedboat aja lebih kurang 8 jam lah dari Pontianak. Tapi begitu kita ke sana, sampai di sana kita pun sangat kaget, kok minum airnya air putih kayak coklat, kayak RT di RT. Wah, ini kita anggap kita nggak bisa minum. Dulu kan saya riset di Kalimantan Barat, kenapa orang-orang pada minum air apa? Oh, nggak tahu, air hujan dia tadangin. Itu air hujan pH-nya kan rendah, itu giginya ompong. Jadi teman-teman saya kalau di Jawa ngomong, oh cewek sono besuit dong, katanya gitu. Besuit kalau dicium, katanya, karena giginya ompong. Langsung kita bagaimana untuk cari solusinya. Akhirnya kita beli air aqua di Pontianak. Harga aqua waktu itu di Pontianak harganya 25.000 per galon tahun 88. Terus sedangkan di Jakarta harganya cuma 5.000. Kita pikir, wah ini prospeknya bagus lah di sini. Maka itu kita ada cita-cita bagaimana kita mendirikan pabrik air minum di Kalbar. Tahun 89 niatlah kita mencari mata air. Dan kita mencari bukan air bor atau mata air, yang terjadi air yang disebut mata air itu adalah air yang keluar dari permukaan tanah. Saya jalan-jalan ke Singkawang, ketemu temen, ngobrol-ngobrol. Wah, saya lihat ini bagus, ini gunungnya gunung batu. Nah, kita mendapatkan lagi, dan kita mencari gunung yang tertinggi, gunung apa? Kita telusurilah gunung yang tertinggi. Ternyata Gunung Pasil yang tertinggi. Akhirnya
saya putusin beli di Gunung Pasi. Maka itu begitu Gunung Pasi yang tertinggi kita beli sebesar 20 hektar. Kenapa sekitar 20 hektar? Kita anggap supaya tidak ada polusi oleh masyarakat tidak ada polusi dan air itu alami. Saya pikir 20 hektar cukuplah untuk pabrik air dan untuk lain-lain untuk masa akan datang. Kita beli dan kita beli pun air itu sudah keluar dan kita belum percaya diri. Kita mencari terus air yang benar-benar keluar itu dari mata air itu dari mana kita mencari terus. Kita naik ke atas gunung sampai anak buah kita bisa naik tidak bisa turun. Itu buktinya ada, orangnya penuhnya ada. Bisa naik bisa turun, cari yang paling tinggi yang benar-benar itu air keluar dari situ. Akhirnya dapatlah kita di situ sampai sekarang itu. Tahun 89 kita beli, 92 kita baru bangun. Waktu saya riset itu, saya dari Jakarta spesial datang ke Kalimantan Barat karena saya udah berhenti jadi kontraktor dari Dayak Besar. Jadi tiap musim kering, saya takut rugi kan. Saya lihat lagi. Nah 94 selesai itu. Saya berdua oleh kawan saya Pak Hari Wiryadinata. Dia juga ikut, dia juga perhatiin tiap musim kering dia lihat ke situ. Tiap musim kering saya lihat, akhirnya ada terus. Dari tahun 89 sampai 92, setiap musim kering kita survei. Dan jalannya itu yang jalan sempalit, jalannya masih jalan batu-batu koral itu. Ke koral sampai desa Sempalit, naik ke gunungnya pun jalan kaki, lebih kurang 3-4 kilo jalan kaki. Kita pun dipaksakan ya cukup kuat lah, begitu kayak olahraga lah kita pergi ke gunung, ke batu-batu. Mungkin kan Anda udah lihat kan situ kan, dulu dari depan kita jalan kaki, sekarang kan enak dari pabrik kan. Begitu kita riset air kita lihat ini air kita, kalau menurut saya air kita yang terbaik menurut saya. Kenapa terbaik? Kita punya air pH-nya 7,5, 7,6. Sedangkan di Jakarta cari 7 pH 5,6 itu susah sekali. Itu semacam alkali water. Yang orang buat itu alkali water, inilah air kita. Yang alkali water alami. Dan sudah pH-nya tinggi, TDS-nya rendah. Tidak di Jawa pun saya tidak sampai melihat yang TDS rendah seperti kita punya. Kita punya TDS-nya 20. Soalnya dia begitu air itu dapatnya itu dari perputaran awan nempellah di gunung itu. Nempel di gunung itu, kena panas nyeraplah ke pori-porinya. Nah, ntar keluar sendiri itu, kita ambil itu. Saya bawa ke Jakarta. Saya tes di kesehatan maupun Skopindo, nyatanya itu bagus dari Jakarta. Dan mengenai pH tinggi, nah kita pun sudah tinggi, kita anggap kita unggul. Tidak perlu dibuat dengan mesin lagi, sudah alami kita, orang-orang dengan mesin dibikin pH tinggi. Dan kalau sudah pH tinggi, TDS pun tidak bisa rendah, tinggi lagi TDS-nya. Kita pun TDS rendah, arti kita memegang satu kali minum itu dua macam, TDS rendah, pH tinggi. TDS rendah, jadi mineral-mineral yang tidak perlu tidak ada situ. Kalau yang ketinggian pun tidak bagus juga. Jadi kita TDS 20,
pH-nya 7,5. Itu alami saya rasa yang saya lihat hampir tidak ada itu. Mungkin ada pun saya tidak tahu. Saya lihat tidak ada. Kalau mengetes pH tinggi, pH rendah. Dan kalau kita lihat dari kimia, kita tetesin, tuh warna kita biru. Yang lain pun hijau. Sedangkan merek lain di Jakarta banyak kan hijau. Kalau kita udah biru. Kalau perbedaan antara yang biru dan hijau itu? Biru tinggi itu artinya. Sudah di atas 7. Kalau hijau di bawah 7. Kita sudah di atas 7. Kita kalau dengan meteran saya sudah terpercaya, suka error. Kalau pakai kimia kan saya sudah yakin, wah ini benar. Ini juga saya udah bawa ke, tadi kan mau kirim ke Malaysia. Saya udah tes di Malaysia. Bawa air kita begini-begini. Ditulis sangat memuaskan. Sangat memuaskan, sangat bagus. Itu tahun 94 tuh kita tes. Sangat memuaskan. Nah itu kita meyakinkan sampai anak-anak saya bilang ini perbesar bisa ini soalnya nih kalau di Jawa kebanyakan kalau kita jual air kita minta tolong, kita yang minta banyak ini saya bilang perbesar ini bisa diperbesar nih saya bilang, tinggal manajemennya mesti rapi. Ntar kita perbesar, kita manajemen kagak rapi, akhirnya bobolan kita nanti itu. Dan air itu pun kalau kita lihat waktu itu kita perhatikan kalau siang itu gunung kita tuh ketutupan awan. Ini air dari mana kok bisa keluar air? Kita pun bingung. Kok bisa air keluar air ini? Ketutupan awan itu gunung itu. Mungkin dari perputaran awan itu nempel lah di situ. Jadi airnya disebut sudah jadi, kalau awan kan nempel di batu jadi embun kan. Nah disebutlah air embun itu sebetulnya. Kita sudah air embun itu sebetulnya. Soalnya sudah nempel di batu. Kita lihat, kita lihat sangat bagus itu. Sangat bagus. Dan kita pun sekarang ini kita pun tidak keluar ambisi sampai ke Jawa. Ke Kalbar saya sudah cukup lah Kalbar nanti itu. Terus 94 jadi. Dan waktu jadi pun kita tidak mengambil kesempatan dan kesempitan. Pasaran 25.000, kita tidak jual 25.000. Kita jual 5.000. Tetap. Supaya masyarakat bisa terjangkau lah di sana. Pada tahun 94, berhubung kita pabrik pertama, kita banyak yang dukung kita. Sampai bupati-bupati datang ke tempat kita. Dan izin pun waktu itu agak gampang. Kalau sekarang kita minta izin mungkin susah. Kenapa? Kita pasti kaki gunung. Tidak ada orang bisa dapat kaki gunung. Soalnya izin kita udah keluar. Kita di kaki gunung letaknya. Penjualannya waktu itu kita hanya galon aja. Galon. Soalnya kita yang utamakan galon waktu itu. Galon. Yang kemasan soalnya saya bilang kan pakai mesin Itali, mesin apa, kita dulu belum terjangkau itu. Akhirnya begitu galon pun dari tahun 94 kita paling laku 1 truk. Kita pun rugi dalam 2 tahun kita rugi. Rugi itu 2 tahun sampai 3 truk. Rugi kita artinya subsidi terus, subsidi berhubung kita ya di Jakarta masih nggak ada aset, kita menjual aset-aset di Jakarta untuk mendukung ini. Kalau tidak didukung, kita ambruk. Kita dukung terus bagaimana? Soalnya ini mesti jalan. Soalnya ini keperluan untuk masyarakat daripada minum air hujan dirubah minum air kemasan itu air galon itu susah sekali. Dia bilang air hujan itu lebih bagus daripada air galon. Dia kagak tahu air hujan itu membuat gigi pada rusak. Dan kalau kita lihat sekarang, saya nggak tahu, yang saya analisa, yang dulu orang-orang Kalimantan Barat giginya pada rusak, sekarang sudah agak mendingan. Diperhatikan, nggak ada yang ompong-ompong kayak yang dulu begitu. Dulu kan pada ompong-ompong kan, sekarang bagus. Nah, mungkin sudah minum air mineral mungkin.
Dan air hujannya sudah ditinggalkan. Mereka pun sekarang mungkin sudah malu minum air hujan. Udah malu, dulu kan ditaruh di tong, pancoran, kita adain bakal minum. Ya hampir berapa kali kita mau ditumbangkan, tapi kita berhubung kita anggap modal kita pas-pasan, tetap kita stabil gitu. Manan bukan ditumbangkan, tambah pabrik air tambah banyak, kita tambah maju. Kenapa? Jadi market yang diambil, mereka berlari ke kita lagi itu. Gitu, tambah maju itu. Kita pun senang, dari umpamanya satu hari dapat umpamanya 3 truk. Terus pabrik lain dapat berapa truk. Akhirnya yang pabrik lain yang udah mereka ini bisa lari ke kita lagi. Soalnya air kita enak. Dan diminumnya pun segar itu. Kita pun merasa bangga, sehat di sini. Dan mesinnya pun dari awal kita pikir dulu kita beli mesin Itali, kita tidak kebeli. Soalnya mahal sekali. Mesin Itali dulu miliatan lah. Akhirnya kita bikin mesinnya belum begitu maju, masih semi manual. Berhubung sekarang permintaan banyak, ya kita mesti beli mesin otomatis. Akhirnya kita sudah beralih ke mesin otomatis. Dan kalau kita beli air, umpamanya beli botol di Jakarta, itu tidak cocok lagi. Kenapa? Kita membawa angin ke kemari. Akhirnya kita bela botol setengah jadi. Kita tiup sendiri. Jadi setengah jadi, macam disebutnya preprom, di sini kita tiup. Tiup sudah jadi, dan itu pun lebih bakteri-bakteri tidak ada. Kalau kita bawa mesin kosong, botol kosong dari Jakarta, di kapal ntar masuk bakteri. Oh, kapal itu mau bawa ikan asin, botol kita bawa ikan asin. Nah sekarang agak mendingan udah dipanasin itu, sudah lebih sempurna lah. Itu waktu saya bangun-bangun, orang bilang, itu Pasikwa begitu. Pasi kan gunung Pasi, Kwa kan Aqua. Saya mikir, apa yang bagus ini nama? Saya cari, saya mikir, oh Paskwa, itulah nama itu yang saya ambil. Kan profesional juga tuh nama, ya kan? Pas gunung Pasi kan ya, Kwa Aqua. Paskwa, ya kan? Itu cocok tuh, ya kan? 93, yang bangun kan dari Jakarta. Terus yang bikin mesin itu dari orang dari Aqua. Saya beli itu mesinnya dari Pak Hari itu. Kebetulan juga kita mendirikan air itu bukan sembarangan main bikin-bikin aja. Dan sudah berpengalaman dan melihat teman saya bikin pabrik di Jakarta di daerah Gunung Salak. Jadi saya tahu beli barang di mana kita tahu. Dan masalah mesin-mesin, kita melihat kan yang terbaik. Waktu itu teman saya beli di mana, kita mengikuti. Dan kebetulan yang kita beli mesin itu, dia supplier untuk air yang ternama waktu itu Aqua. Kita pakailah dia punya namanya, sebutnya water treatment, merek Aqua. Pak Hari tahu itu orang dari Aqua pakai mesin dia. Jadi kita beli itu. Itu orang juga bilang, wah ini air sangat bagus. Ya saya jadi seneng, ya kan. Bakal berhasil saya pikir. Dan mesinnya pun buatan Jerman waktu itu kita beli. Yang terbaik. Soalnya kita pun takut dengan yang terbaik pun masih ada
ada sela-sela yang mesti diperbaikin begitu. Nggak kayak sekarang. Ahli-ahli banyak, dulu tidak ada ahli. Kita paling ahlinya nggak domplang lah. Dan karyawan itu kita hanya membawa teknisi dari Jakarta. Karyawan-karyawan itu yang dari sini semua kita pakai. Saya tidak membawa dari Jakarta. Hanya teknisi saya bawa dari Jakarta. Seperti teknisi mesin dari Jakarta itu saya bawa itu. Dan begitu sudah mengerti, ya Jakarta sudah saya tidak pakai lagi, bawalah teknisi dari sini semuanya sekarang. Sekarang hampir 99% tuh tenaga ahli dari sini semua. Tidak ada dari Jawa, tidak ada. Dari Jawa pun ada. Mereka yang dulunya bujangan pada kawin sama orang sini, jadilah orang sini. Dan mereka pun tidak pulang-pulang lagi, sudah tinggal di sini, sudah KTP sini sudah. Selamat pagi, nama saya Niko, umur saya 47 tahun. Saya bekerja di PT Pasir Tirta Agung selama 25 tahun. Dari tahun 1994 sampai 2019 atau saat ini. Tugas dan tanggung jawab saya di PT Pasir Tirta Agung, saya bertugas selaku menjadi kepala produksi. Adapun tugas dan tanggung jawab saya terhadap produksi, bertanggung jawab terhadap kelangsungan proses produksi, melaporkan kendala yang ada kepada wakil manajemen, dan melakukan permintaan uji laboratorium kepada bagian quality control. Kemudian mengarahkan dan mengkoordinir bawahan, mengawasi kegiatan produksi agar mutu produksi tetap terjaga. Kemudian menjalankan arahan dari atasan. Untuk tenaga kerja yang kita ambil rata-rata berasal dari penduduk setempat, kemudian selebihnya ada yang daripada luar kota Singkawang. Dan untuk tenaga ahlinya rata-rata kita ambil dari luar kota Singkawang. PT Pasir Tirta Agung telah melakukan produksi air minum dalam kemasan didistribusikan ke beberapa daerah di Kalimantan Barat dengan berbagai bentuk macam kemasan seperti botol 1500 ml, kemasan botol 600 ml, kemasan botol 330 ml, dan cup 220 ml. Dalam proses pengisian AMDK, seluruh karyawan-karyawati tersebut diwajibkan mengenakan seperti sepatu produksi, topi produksi, baju produksi, masker, kemudian sarung tangan. Tujuannya adalah agar untuk menghindari kontaminasi para pekerja. Ruang produksi tersebut tertutup rapat dan bertemperatur dingin atau air conditioner.
Untuk proses pengisian air minum dalam kemasan atau AMDK dan galon pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan hanyalah pada jenis mesin otomatis yang bekerja dalam proses pengisian. Proses produksi air minum dalam kemasan dilakukan secara otomatis di dalam ruang proses dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, air dari sand filter luar dipompa ke dalam dengan berbagai jenis saringan atau filterasi. Mulai dari sand filter dalam dialirkan ke carbon filter dan cartridge filter dengan beberapa ukuran sampai dengan ukuran 3 mikro dan 1 mikro. Yang kedua, air yang telah melewati tahapan penyaringan atau filterasi selanjutnya diberikan disinfektan melalui penyinaran ultraviolet atau UV. Yang ketiga, demi menghasilkan kualitas air yang sangat higienis, air yang telah disinari dengan ultraviolet atau UV 250 nanometer tersebut lalu dilakukan penembakan ozon atau O3 melalui 6 unit generator dan diinjeksi menuju tangki akhir. Dengan demikian, air yang terdapat pada tangki air dimixing sampai menyatu dengan ozon atau O3, sehingga air yang dihasilkan telah steril atau higienis dan siap untuk disiapkan ke dalam kemasan produk Pasqua. Saya mikir-mikir benar. Sejak itulah saya jadi sangat yakin ini air bagus. Cuman mungkin orang-orang sini karena saya nggak pakai promosi, pada nggak tahu, ya kan? Suka dukanya, maksud saya, kenapa air kita bagus kurang laku? Karena pemasaran kita kalah sama orang-orang yang buka di sini. Mungkin dari bahasa apa, kenapa dia nggak mau ikutin kita? Padahal air kita paling bagus, sangat bagus. Sukanya, ya saya cukup aja deh. Saya bersyukur bisa hidupin anak, ya kan? Sekarang anak yang bisa pegang. Bukannya kita ambil pemasaran, kita mengalir dengan sendirinya aja tuh. Sebetulnya kalau pemasarannya lebih digetolin, ini air sangat bagus Pasqua. Walaupun belum dapat duit banyak, tapi saya bangga berdiri saya ketemu air ini. Sebetulnya suka dukanya juga ada. Kita, waduh, kenapa kita bisa kerja di sini terus? Sedangkan di Jakarta banyak proyek. Akhirnya kita beralih kemari. Kan kalau beralih kemari kan kita sudah kepantek di sini. Ya mau nggak mau ya kita selesaikan. Ya mungkin teman-teman saya yang di Jakarta yang main proyek-proyek Jakarta udah pada maju semua. Ya udahlah, emang kita mesti membantu di daerah. Jadi emang kan ada istilahnya, kalau orang sudah ke Kalimantan Barat, sudah minum air Kalimantan, akan berbalik ke Kalimantan. Mungkin itulah peribahasanya. Jadi bekal saya emang keuntungan berkurang,
tapi pikiran kita tidak terganggu. Kalau di Jakarta keuntungan banyak, tapi pikiran kita terganggu. Itu aja bedanya. Banyak teman-teman yang main proyek, yang di Jakarta, mereka sudah pada meninggal. Kita di sini sehat-sehat aja begitu. Banyak yang begitu. Ada berapa? Soalnya di sini hawanya bersih, kita juga jadi bekal istirahat. Kita langsunglah bangun villa di sana. Ada 2 villa kita bangun. Udah lihat villanya kan? Yang di atas satu Pak Dedi, satu saya yang di bawah. Kenapa saya di bawah? Kalau Pak Dedi kan maunya lebih tenang dia di atas. Kalau saya maunya begitu bangun tidur, saya nongkrong lihat anak buah, nongkrong lihat anak buah. Anak buah pekerja saya nongkrong, tinggal nyebrang ke situ sudah pabrik. Saya minta bangunlah di depan pabrik gitu. Nah, kita berhubung umur kita sudah kepala 7, saya pikir supaya anak-anak bisa meneruskan, kita serahkan kepada anak-anak, dan kita pun tidak ingin mencampuri. Soalnya kalau mencampuri, ntar akhir kita juga yang kerja. Kita melepas, biarpun salah, udahlah, itu udah resiko. Kita lepas, kita lihat, paling kita bilangin kalau udah salah. Jadi mereka mungkin salah dulu, baru kita bilang, ini salah nih begini. Itu. Jadi sekarang anak-anak saya lihat sudah bisa dilepas dan sudah cukup lah. Bisa dilepas itu. Dan anak-anak lebih semangat. Kalau kita sekarang sifatnya kan kalau kayak saya, bagaimana kita bisa jalan sehat, jalan-jalan kemana-kemari, sini hanya kemari saya tidak perlu kerja, hanya istirahat aja, mendengar aja gitu. Oh ini bagaimana, paling kasih masukan dikit-dikit sekali ya. Jadi sudah 90% dilepas ya udah itu ke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Supriyadi. Saya di PT Pasitero Agung atau merek dagang Pasqua. Saya sebagai kepala marketing dan saya bekerja di Pasqua dari tahun 1994 sampai sekarang. Dari kepala marketing dari tahun 2010 sampai sekarang dari kepala marketing. Dan proses selama menjabat kepala marketing, saya megang khususnya pemasaran atau marketing di sini. Kita sebarkan pasar produk kita Pasqua sampai ke Sintang, Sanggau Kapuas, Sanggau Ledo, khususnya Kalimantan Barat dan Pulau Natuna yang sudah kita jangkau sampai Pulau Natuna. Dan pernah sekali-sekali kita pernah tahun 94 ke Kucing. Makanya tidak dilanjutin, makanya sekarang kita fokus untuk daerah Kalimantan Barat khususnya, dan yang paling banyak konsumsi untuk air galon atau air kemasan di kota Pontianak. Dan sekitarnya masih lumayan, kita masih pegang semuanya dari Sintang, Sanggau Kapuas, Kapuas Hulu, dan Sambas, Pemangkat, Tebas, Bengkayang, dan sebagainya. Untuk dominan produk yang digunakan untuk khususnya Kalimantan Barat, terutama di kota Pontianak di galon, dan kemasan botol 600 ml, cup 220 ml, sama botol 600 ml. Untuk Kalimantan Barat selalu diminatin karena kualitas kita, kualitas air yang bagus, dan pertama kali berdiri di Kalimantan Barat. Saya namanya Ahui, agen Pasqua bagian Kota Madia Pontianak. Saya jadi rekanan Pasqua sudah kurang lebih 8 tahun dari 2011. Pertama, karena Pasqua ini pelopor. Pertama di Kalimantan Barat untuk air kemasan. Kedua, dari sisi kualitas cukup bagus. Ketiga, dari sisi harga sangat kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Isni Ernawati.
Saya bekerja di distributor Pasqua sejak tahun 1996. Pada awal mula saya bergabung di Pasqua, kondisinya belum seperti sekarang karena air Pasqua, air galon dalam bentuk galon itu belum begitu populer. Karena waktu itu pun di sekitar 25 tahun yang lalu orang tahunya cuma Aqua kalau yang nasionalnya. Apalagi di Pontianak ini kan kondisinya belum seramai seperti saat ini. Jadi dalam pendistribusian banyak hal-hal yang kami temui yang tidak mudah, tapi sampai saat ini justru itu yang kami dikenal karena kami yang pertama kali memperkenalkan air ini di Pontianak, di Kalimantan Barat umumnya. Pada saat-saat memulai usaha, banyak konsumen yang meragukan karena aneh, air bersih kok dijual, sedangkan kita punya Sungai Kapuas. Terus rumah-rumah di Pontianak itu pada umumnya besar-besar pada saat itu dan mereka mempunyai bak-bak penampung sendiri. Namun dalam perjalanannya sejak tahun 1998 Pontianak mulai masuk pendatang-pendatang. Terus diiringi dengan kemarau yang cukup panjang sekitar 4-6 bulan, mulai konsumsi air itu dicari oleh konsumen karena untuk mendapatkan air bersih di Pontianak itu sekitar 1 bulan itu udah susah. Kalau udah kemarau 1 bulan itu untuk mendapatkan air bersih udah sangat susah karena air di Pontianak ini tidak layak minum. Di situ kami mulai dikenal dan mulai berkembang sampai alhamdulillah hari ini kami sudah bisa memasarkan air Pasqua ini dengan jauh lebih mudah. Jadi pendistribusiannya di sini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan untuk saat ini, dulu kami cuma distributor yang bergerak sendiri, sekarang kami dibantu oleh agen-agen. Di mana mereka juga membantu mendistribusikan Pasqua dengan lancar, alhamdulillah gitu. Dan buat karyawan-karyawan semua, baik di pabrik maupun di distributor, saya mengharapkan bahwa kita semakin punya motivasi untuk semakin memajukan Pasqua karena Pasqua adalah air yang benar-benar layak dikonsumsi dan benar-benar membantu masyarakat Kalimantan Barat terutama di kota Pontianak yang tidak mempunyai sumber air bersih. Jadi semoga dengan makin majunya Pasqua, makin suksesnya Pasqua, kita juga akan turut merasakannya karena merupakan kebanggaan buat kita bisa membantu selain menjual produk juga membantu mendistribusikan air yang layak minum. Pesan buat teman-teman, karyawan, junior, senior, bersama-samalah kita tetap melangkah bekerja sama untuk membangun Pasqua semakin sukses dan jaya agar kedepannya Pasqua semakin besar, semakin terkenal, dan semakin berkualitas. Oke guys, terima kasih udah datang. Kita di sini. Artisnya Pasqua. Gak ada artis. Ini kita adanya satu, keluarga Pasqua, bener nggak? Pokoknya ini semua kita mau bicarakan asalnya lagi. Dari Pak Dedi dan Pak Hari, kita ini semua pakai visi, misi. Tanpa itu, tanpa 25 tahun. Ya ingat ya kalian, kita di sini keluarga, kita coba menjaga gimana 25 tahun kemudian masih bisa hidup. Kita ini kerja, kata Sri Mulyani ya, Menteri kita Keuangan, lagi di dalam resesi. Hati-hati, kita menjaga biar kita semua, anak kita bisa bahagia semua. Kita di sini, amin amin. Pokoknya kita di sini ada saya bantu mendidik
Karena saya dari Amerika ini udah banyak belajar. Dan banyak yang di Indonesia ini yang masih ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Kita sebagai keluarga saling membantu. Dari TBA, dari pabrik, itu semua bisa kalau kita kerjasama. Itu pokoknya yang paling penting. Selain itu, kalau ada apa-apa, ke kami, ke Pak Dhani, kita bisa maju. Terima kasih. God bless. Kami percaya bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Paskwa, yang berada di Kalimantan Barat ini bisa menjadi daya tarik sendiri dan sumber kesehatan buat manusia untuk kedepannya.